Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya jelas kan, Kak? Jelas, Kak. Oke, terima kasih buat Kak Wike yang sudah berhasil ini untuk melakukan apa namanya mengatur jadwalnya karena beberapa ada yang masih bentrok ya untuk mengatur jadwal gitu. Oke, nah ini saya mau tanya dulu untuk permasalahan Kakak ini apakah sudah pernah ada orderan atau belum? Nah, jadi ini kan memang kendala di awal produk ya, Kak ya. Dalam Mm-mm. artian produkku kan misalnya kayaknya kurang terawat. Terawat dalam artian ada produknya cuma misalnya untuk penjualan lewat online kayaknya kurang apa saya kurang iklan satu atau memang misalnya karena baru fokus satu. Terus Mm-mm. ini kan pada akhirnya saya lagi converse ke itu kan tadi semalam produk yang baru jelas itu gamis Kak, yang Mm-mm. buatan sendiri. Nah ini Mm-mm. sekarang lagi mau di apa ya istilahnya dibangun, bangun Shopee-nya untuk jualan produk peralatan menjahit gitu. Mm-mm. Dalam artian saya memang masih dari tangan yang keberapa lah, nggak bisa langsung yang dari sales atau apa. Nah ini kan mau masukin produk, udah ngerti lah lumayan caranya. Mm-mm. Cuman istilahnya kan eh, masih sebatas gimana ya baru sekedar tahu istilahnya kayak saya bikin ini kan baru baru sekedar dibikin gitu baru sekedar dikerjain nah yang peralatan menjahitnya nanti udah ada nih foto katalog apa segala macam deskripsi udah saya kerjain chat GPT juga kan nah Mm-mm. tapi untuk proses memasukkan ini tips dan triknya satu untuk bisa ngupload produknya. Terus Mm-mm. kedua, saya harus bikin kayak mana biar tampilan Shopee-nya juga walaupun mungkin kan produknya sedikit tapi tetap menarik gitu, Kak. Mm-mm. Oke, oke baik Kak. Jadi gini, memang hal yang pertama kali kalau misalnya kita mau jualan di marketplace itu pertama kali adalah produknya. Nah, ini kan Ya. kalau saya lihat kan masih tiga. Nah, untuk Mm-mm. produk ini kan berarti Kakak bergabung 5 tahun lalu. Ini kan buat akun Shopee-nya kan. Ya, udah. Sebenarnya sebenarnya sebaiknya sih kalau misalnya baru mulai ini harusnya sih dihapus dulu akun Shopee-nya terus buat baru supaya nomor handphone, email dan KTP-nya bisa digunakan kembali. Oh Itu gitu. saran-saran saya. Cuman sebenarnya nggak masalah karena ininya sih ngelihat yang bergabung 5 tahun lalu, kemudian dengan ibaratnya dengan penilaian yang masih kayak satu penilaian, itu membuat orang kayak gimana gitu loh. Kalau orang awam menganggap bahwa Hmm. kok 5 tahun ini ngapain aja sih gitu, tokonya kok nggak ada penjualan. Sedangkan kalau para seller-seller yang udah biasa jual Shopee itu udah pada paham. Berarti dia menggunakan akun beli nih untuk akun jualan. Sebenarnya nggak masalah di sininya. Cuman itu dia kalau misalnya ada pembeli yang dia ngelihat toko, kemudian dia kayak aware gitu masalah bergabungnya, itu jadi masalah. Tapi kalau yang kayak ya kalau saya sih nggak kalau ngeliat toko orang gitu kan nggak terlalu mempermasalahkan itu gitu. Jadi ya nggak masalah. Ya itu sih. Maksudnya kalau saran Tergantung saya, pembelinya loh ya, Kak iya ya. tergantung pembelinya gitu. Cuman kan lebih baik dia jadi toko baru. Nah, kemudian nanti di sini, ini kan dia performa chatnya. Ini kan kakak berarti Mm-mm. kan performa chat. Ini kakak, ini yang saya bilang kenapa harus toko baru, buat akun baru. Ini kakak sering ini ya, sering nggak balas chat. Ini akunnya dipakai untuk beli ya sebelumnya. Awal-awal buat kan memang ini akun beli, terus aku Mm-mm. rubah jadi akun jualan gitu. Iya. Nah, terus di sini sering nggak balas chat ya kak? Dulu-dulunya. Chatnya kan chat yang jualan lah, orang Ya, jualan. nah ini dia kesalahannya, kesalahan terbesar Kak. Jadi di sini, Hmm. ini kan ada chatnya banyak nih kan. Ini dihapus-hapusin Ya. aja nih Kak. Kalau misalnya ini kan tahun berapa nih? 2020. Ini Kak hapus-hapusin aja semuanya, chatnya dihapusin aja semuanya kan. Nah sampai Mm-mm. yang terakhir. Nah ini kan ada nih, ini tahun 2024 ya. Nah Ya. ini hapusin aja semua chatnya, hapusin aja semua chatnya. Atau kalau misalnya nanti saya kan ada akun beli, nanti saya coba belajar, saya chatting-chatting. Jadi kita balas-balasan chatting untuk bisa menaikin chatting ini. Saya juga sering sih Oh. Kak pakai akun beli ke akun jual saya tuh balas-balasan chatting, bukan beli ya. Kalau beli nggak bisa Mm-mm. balas-balasan chatting. Jadi biar naik rating chatnya gitu. Nanti
Nanti Oh gitu ingatkan ya. saya untuk balas chatting ya, untuk chatting ya. Nanti kakak balas gitu. Jadi sehingga nanti Ya. di sini hitungannya dari hitungan hari naik ke hitungan jam gitu. Oh, Nanti gitu. kalau misalnya semakin cepat dari hitungan jam naik ke hitungan menit, dari hitungan menit ke hitungan detik gitu. Tapi kita Mm-mm. ubah dulu dari hitungan hari ke hitungan jam. Gitu. Itu sih. Oke. Nah, jadi yang fundamental yang paling penting itu yang pertama adalah ini sih di produknya, kemudian di performa chatnya, sama di Iya. penilaiannya. Itu sih yang paling penting gitu kan. Nah, untuk di produk, kalau bisa ini dia minimal sekali minimal banget itu adalah 20 link produk gitu. Saya sudah ibaratnya kalau misalnya apa namanya sharing-sharing gitu pasti saya bilang kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall nih gitu ya kan. Di mall tuh banyak toko ya Mm. kan. Banyak toko gitu. Ya. Nah, kita ngeliat nih display dari si masing-masing toko itu gitu. Terus ada toko A dan toko B. Toko A itu dia displaynya cuma 10 produk, ya kan? Terus toko B dia ada 30 produk. Terus kita tertarik yang mana? Pasti kita akan tertarik ke yang 30 produk kan, karena banyak variasinya. Sama kayak kita di marketplace gitu kan. Jadi kalau misalnya produknya cuma sedikit dilihat, nih kan pembeli nih ketika ngelihat dilihat pembeli, cuma tiga gitu. Kayak mereka kurang tertarik gitu sama toko kita. Mereka kayak ketika buka toko kita, jalannya cuma sekali doang, oh cuma tiga produk, udah selesai gitu. Jadi baiknya minimal banget 20 link produk. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, keuntungannya kenapa saya bilang minimal 20 link produk ya, 20 link produk. Karena di Shopee itu, kalau misalnya kita ada kegiatan di kegiatan di akun kita, baik misalnya ngupload produk, kemudian kalau misalnya produk kita agak banyak gitu ya kan, itu di Shopee, sistem Shopee itu akan naikin produk kita secara nggak langsung. Kenapa? Karena kan dari 20 link produk itu kan ada banyak variasi kata-kata. Ya kan? Entah misalnya, contoh nih ada variasi kata gamis katun toyobo. Kemudian ada Ya. variasi kata yang lain, ada misalnya paket lengkap kursus gitu. Kemudian ada lagi misalnya peralatan menjahit gitu. Kan ada banyak variasi katanya gitu ya kan. Nah, jadi ketika si calon pembeli misal contoh kalau saya gitu kan, kok saya mau nyari gamis katun Toyobo nih misalnya gitu kan. Terus saya klik, saya search gitu. Ketemu nih punyanya Kak Trivia misalnya. Terus saya klik gitu kan. Saya cek tokonya. Ternyata yang apa namanya Rivia Gamis ini dia juga jual paket lengkap kursus, juga jual paket apa namanya peralatan menjahit gitu kan. Jadi secara langsung saya tahu nih si pembeli tahu nih kalau toko ini tuh nggak hanya jual gamis saja. Atau misalnya saya sedang mencari pembeli itu sedang mencari eh, peralatan menjahit ya kan, utamanya peralatan menjahit gitu. Ketika dia ngeklik, ternyata ada jual gamis juga ini gitu ya kan dia ngelihat jadi kayak kita sama kayak kita ke mall awal tujuan mall kita kan misalnya contoh kita cuman mau ke misal mau cuman mau makan gitu ya kan tapi kan kita pasti mata kita keliaran kemana-mana ya kan kita pasti ngelihat apa namanya lihat satu toko dua atau misalnya ketika kita datang ke Miniso deh kalau misalnya contoh ya karena kan satu toko kita contohkan ke Miniso niat awal kita ngelihat sendok tapi kan kita cuci mata juga kan ke ngelihat yang lain. Nah, sama kayak pembeli di marketplace, dia akan cuci mata ngeliat produk yang lain juga gitu. Makanya lebih baik kita apa namanya upload produk lah minimal setidaknya 20 link produk. Itu dari saya. Memang ada juga toko yang tinggi penjualannya, dia paling cuman pernah saya lihat cuman 10 link produk, pernah juga cuman 5 link produk. Yaitu dia karena menjual produk yang memang dicari orang gitu ya kan dan memang mudah lah itu ibaratnya mudah didapat ibaratnya gimana ya fast moving lah gitu cepat penjualannya sedangkan kita kan masih kayak toko baru gitu ya kan masih mau promosi dan lain sebagainya makanya itu dia kita harus pakai minimal 20 link produk nah itu dia untuk dari segi produk sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak Kak? Ini kan saya alhamdulillah kalau untuk yang udah saya usahakan ke katalog untuk di WA ada 30. Berarti saya nanti kalau sama ini udah 35-an lah ya Kak ya. Bisa lah itu ya. Pindahkan ke Shopee maksudnya.
Ya, nanti saya udah siap upload kalau misalnya hari ini juga bisa. Nanti kan saya bisa share sama kakak. Nih kak, kalau misalnya apa udah bisa dilihat lah ya gitu ya. Iya, tapi saya sarankan itu jangan langsung Mhm. 31 hari, Kak. Itu kayak saya bilang tadi. Kalau satu hari minimal 5 sampai 10 Oh, tapi dijeda gitu. Jadi misalnya beda ya. Oh, langsung per nggak bisa jam. langsung 30 gitu ya. Boleh, Hmm. boleh, boleh langsung. Cuman ibarat gini, kita kan mau nyari traffic nih, ya kan? Mau nyari Ya, traffic gitu. ya. Em, Kalau misalnya kita langsung boom satu hari kita ngupload 30, naiknya cuma hari ini doang gitu. Besok-besoknya kita susah naiknya gitu loh. Nah, Oke. makanya kenapa saya itu nggak pernah menyarankan untuk yang menti-menti saya itu nggak pernah saya menyarankan mereka pakai yang mass upload gitu. Kenapa? Mm-mm. Sebentar ya Kak, sebentar ya Kak. Ya, apa kak? Omar. Ah, jadi kenapa kenapa saya bilang harus ibaratnya setiap hari gitu kan minimal 5 gitu kan. Jadi setiap hari toko kita bisa naik gitu. Itu sih kan kalau misalnya kita ngeliat kan di Shopee kan ibaratnya adalah suruh mas upload gitu kan. Emang boleh mas upload, nggak masalah. Kalau saya sih nggak masalah. Cuman ibaratnya kita jadi naiknya cuma di satu hari itu doang tok gitu. Jadi setiap kayak di hari-hari besoknya tuh kayak kita naiknya tuh kayak sedikit gitu. Karena kalau misalnya di Shopee, kalau kita ngupload produk baru, itu naiknya benar-benar naik banget gitu di situ. Makanya kan sekarang banyak banget tuh kan toko-toko yang dia duplikat produk tuh, ya kan, duplikat produk. Jadi misalnya yang kayak saya bilang sebelumnya, misalnya ini kan Gamis Katun Toyobo nih ceritanya gitu ya kan. Dia misalnya dia cuman punya ini doang tok gitu ya kan. Nah, jadi dia bikinlah dua variasi dengan deskripsi dan judul yang berbeda gitu. Jadi misalnya contoh ini nih. Rivia Gamis Katun Toyobo Polos, ready ukuran S, M, dan L. Bisa untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian link yang kedua, uploadan kedua, dia bikin kayak gini misalnya. Gamis Katun Toyobo Rivia Polos, ukuran S, M, dan L. Busui friendly dan dan ibu hamil friendly misalnya kayak gitu. Jadi kata-katanya berbeda gitu. Nah, itu dia. Kalau untuk masalah upload, upload itu jadi. Oke, udah jelas Kak? Ada mau tanyakan lagi? Ya, jadi kan alhamdulillah kalau nanya sama gini kan aku nggak sempat mas upload kan karena rencananya Mm-mm. semalam mikirku ya logikanya kan makin cepat Mm-mm. ku upload kan makin cepat nampak di pasaran gitu. Betul, Jadi kalau betul, yang mas bisa ngupload sekalian ya sekalian jalan gitu. Tapi ya betul. ternyata prinsipnya ha, bukan sama kayak IG ya. Dalam artian IG kan tiap hari satu 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 kan biar ada kegiatan gitu. Cuman ternyata di Shopee juga mencegah itu biar nggak langsung brudul satu hari gitu ya kak Iya, ya. iya. Jadi sebenarnya Shopee itu dia hampir sama kayak IG lah. Jadi kalau misalnya kita udah tahu Instagram, gimana algoritmanya, hampir sama kayak hampir sama kayak Shopee gitu. Karena mereka Shopee itu kan awal-awalnya kan dia ngikut template Instagram yang kayak ada followers gitu ya kan, kayak ada postingan, video, lah apa namanya Shopee video, kemudian live itu kan awal-awalnya kan ngikutin Instagram gitu, kemudian ngikutin TikTok dan sebagainya gitu. Nah, itu dia untuk masalah upload produk. Jadi, kalau kalau misalnya mau 10 satu hari juga nggak masalah, tapi dijeda. Jadi misalnya per jam lah gitu. Misalnya upload jam 9, kemudian 1 jam kemudian jam 10, 11, 12, kemudian 1, 2, 3 gitu ya kan. Kalau bisa sih 5, jangan banyak-banyak. 5 sampai 10 lah maksimal satu hari. Tuh. Itu. Nah, itu dia. Itu untuk masalah per produk. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya nanti udah upload produk nih udah full gitu ya kan, nggak ada mau diupload lagi gitu kan. Nanti sebulan kemudian, mana produk yang dia sedikit kunjungannya,
atau misalnya dia produknya ibaratnya apa namanya nggak ada penjualannya, itu bisa dihapus kemudian diupload ulang. Jadi dihapus upload ulang. Jadi supaya kita tetap ada aktivitas gitu, ada aktivitas kita apa namanya apa namanya ngupload lagi, ngupload lagi gitu loh intinya. Jadi memang disarankan setiap hari itu pasti harus ada uploadan terbaru. Nah makanya triknya adalah seperti itu. Kalau misalnya sebulan belum ada penjualan, kita hapus produk yang lama, yang sedikit kunjungannya ya, yang sedikit kunjungannya, atau yang dia nggak ada penjualannya itu bisa nanti di-upload ulang kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya dari segi produk udah ini chat ya. Untuk performa chat nanti kita bales chat aja dari akun beli saya gitu. Nah, untuk masalah apa namanya? Judul. Nah, ini sini judul. Ini sebenarnya udah baik, Revia, karena kan nama tokonya kan Revia, Ruang Jahit Revia kan, berarti kakak kan mau bikin awalnya Revia. Nah, kalau dari segi saran penyaranan dari si marketplace, kalau orang internal mereka, mereka bilang 5 kata pertama itu adalah jenis apa namanya, yang karakter, jenis yang dijual. Contoh misalnya kayak gini, gamis katun toyobo, polos gitu ya kan. Kemudian mereknya apa gitu. Kalau misalnya dari internalnya. Tapi kalau saya pribadi sama saya lihat juga beberapa toko official lainnya itu mereka dua kata pertama ya maksimal 1 sampai 2 kata pertama itu pasti nama toko mereka untuk ngebrand. Jadi ini udah pas Revia, Gamis Tatun Toyobo Polos, ready ukuran S, M, dan L gitu. Jadi ini udah pas, tinggal nanti disesuaikan aja. Pokoknya di 5 kata pertama sama ini. Nah ini juga nih paket kursusnya juga nggak ada kan di depannya. Coba dibikin Revia paket lengkap kursus penjahit. Tuh, sudah. Nah, nanti untuk jadi yang fokusnya pertama ini untuk ini kan ada 30 produk ya. Berarti 30 kali bagi 5 produk lah setidaknya ada sekitar 6 hari ya. Sekitar Ya 6 sekitar minggu ya, lah gitu ya Kak. seminggu ngupload produk. Nah, nanti sambil ngupload produk dicek-cek juga nih di sini semuanya, ya kan? Coba kita ke bagian ke pusat promosi. Nah, untuk harga, kakak udah ngecek belum berapa potongan dari Shopee-nya? Belum Kak. Ah itu juga semalam maksudnya kenapa aku ngerjain ini tugas itu tadi karena aku mau Mm-mm, nanya. Kalau mm-mm, untuk HPP kan aku udah ngitung nih. Istilahnya untuk pembelian nanti kena HPP-nya aja ya. Nah, mm-mm, untuk penjualan online marketplace mm-mm. itu kakak pribadi ngasih penambahan harganya gimana? Karena aku mau tahu juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Dalam artian nanti Toto kan rendah nih, dipotong lagi sama Shopee. Nah, aku jadi nombok kan. Kalau Mm-mm. mungkin awal-awal nggak apa-apa, tapi kalau diterusin gitu kan aku juga bingung. Nah, jadi maksudnya aku mau nanya juga kalau untuk menentukan harga sendiri di marketplace gimana ya Kak ya? Kalau saya pribadi sih Kak gini, kalau yang fashion kan kebetulan memang kan karena distributor, jadi kan udah ada harga bandrolnya gitu ya kan. Jadi kan berarti kan nggak bisa saya naikin itu harganya, udah tok di itu harga jualnya. Paling diskon yang saya rubah, yang dulunya saya bisa ngasih diskon 20 sampai 30%, sekarang paling enggak itu sekitar 10 atau 15% kayak gitu. Jadi diskonnya sih yang saya turunin, ya, apa diskonnya saya turunin nggak sebanyak dulu lah gitu untuk menutupi biaya operasional dari si biaya admin dari si marketplace itu gitu kan. Nah tapi kalau untuk yang untuk kuliner karena saya juga baru mau masuk ya gitu, itu saya ini kan harga jual biasa nih ya kan harga jual biasa. Kalau saya sih biasanya harga jual biasa saya tambahin aja Kak sekitar maksimal kalau tergantung ya, tergantung biaya adminnya berapa gitu kan. Kalau misalnya dia saya tambahin 20% gitu. Karena kan kalau kuliner kan potongannya sekitar segitu ya kan. Tambahin 20% harga jual. Jadi misalnya contoh harga jual awal saya kan 100.000 nih. Terus saya tambahin 20% berarti kan 120.000.
ya kan, 120.000. Terus kan saya mau buat diskon nih ceritanya, ya kan. Jadi saya tambahin lagi, saya mau buat diskon berapa nih? Karena kan ya biasa kita permainan Ramayana lah ya kan, Kak, supermarket atau swalayan kan mereka biasanya dinaikin dulu baru dibikin diskon kan. Jadi saya naikin dulu, tergantung vouchernya tergantung nominal diskon saya mau berapa persen. Contoh misalnya saya mau bikin 20%, jadi 120 dari apa? 120.000 itu berarti sekitar berapa tuh? Ditambah mungkin sekitar 17 ya, 7 ya, itu ya kurang lebih. Ntar saya cek dulu, saya pun juga lupa. 120.000 empat tambah 20%. 144. Jadi sekitar 144 lah saya jual gitu kan. 144 dikurangin 20%. Nah, sekitar saya masukin 150.000. Kurangin 20% jadi 120 pas. 150.000 gitu. Jadi kalau saya biasanya gitu. Jadi harga jual yang saya biasa sekarang ini kemudian ditambahin 20% untuk biaya adminnya kan itu perkiraan lah 20% ya kan. Terus sama ininya sama ditambahin untuk diskonnya berapa. Jadi tergantung kakak mau bikin diskon apa enggak kayak gitu. Sama ada voucher apapun. Kalau misalnya mau bikin voucher juga ya biasakan ditambahin aja 10% lagi untuk harga jualnya. Jadi kalau misalnya tadi 150 tambahin 10% mungkin saya bisa jual jadi 100 sekitar 160.000 atau 170.000 kayak gitu. Gitu sih. Kalau saya hitungannya nggak kayak formal-formal banget harus HPP sekian, gini sekian enggak. Karena kan kita juga ngitungin ibaratnya saingan kita juga ketat ya gitu. Jujur di Mm-mm. Shopee itu harganya murah-murah banget. Nah, tapi memang promonya banyak gitu loh. Jadi terkadang kita mau, saya sering lihat ya untuk yang toko-toko yang udah gede gitu kan. Mereka mau jual produk semahal apapun tetap laku. Kenapa? Karena promosi Shopee itu banyak gitu, gede gitu. Kayak untuk fashion ya, fashion terutama. Kayak sekarang ini saya ngelihat untuk fashion tuh untuk yang dia misalnya minimal belanja 100.000 ada potongan 25% ya kan sekarang kayak gitu. Jadi memang gede sih promonya dari Shopee itu gitu makanya potongannya juga gede itu sih jadi untuk harga. Nah ini ya jadi untuk di marketplace itu kenapa kita bisa karena untuk yang toko-toko baru diusahakan pakai promo yang ada harga coretnya. Nah, kayak diskon ini. Kalau untuk yang fitur-fitur ini kakak udah paham belum cara gunakannya? Eh, ada sih semalam saya coba yang voucher toko dia kalau misalnya ngefollow akun kita atau apa gitu nanti dapat potongan kan. Yes, ya, Eh, betul, betul. ada beberapa juga Mm-mm, yang istilahnya intinya buat bikin dia lebih betah gitulah istilahnya nengok-nengok di toko kita dan mm-mm, apa gitu. mm-mm. Nah, untuk voucher toko, ini saya infokan kembali. Ini saya udah jarang ya pakai yang namanya voucher toko. Kenapa? Karena ternyata potongan biaya adminnya itu dihitung setelah setelah pemasukan gitu. Jadi kayak dihitung dari profit, bukan dari omset. Nah, jadi kayak kita lebih rugi gitu, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya diskon ini kan dia masih kayak kalau biaya admin itu kan masih dihitung dari omset. Nah, malah jadi lebih rugi kita ya kan untung si Shopee-nya. Harusnya kan kalau untuk potongan biaya admin kan harusnya dari profit ya. Kalau voucher toko harusnya dari omset gitu ya kan. Ya, kalau ini enggak gitu. Makanya hati-hati. Jadi saya pernah Jadi bikin ibaratnya kalau saya ambil ininya diskon itu kayak manapun dari harga yang udah kita tetapin, harga jual yang udah kita kasih kayak tadi kalau misalnya 170 berarti kan diskon mm-mm, dari yang 170. mm-mm. Sementara kalau kayak voucher toko, keuntungan bersih kita yang dipotongnya lagi gitu ya Kak ya. Betul. Jadi misalnya keuntungan 170.000, keuntungan bersihnya adalah 120.000 misalnya. Nanti dipotongnya itu dari 120.000 itu gitu. Kak Nini nanti tiba-tiba mati, ya biasa ya saya lupa untuk yang upgrade. Nanti kita ulang lagi ya Kak udah mati ya. Ya nggak apa-apa Ah, Kak. nah jadi
Itu dia, makanya sekarang coba deh kakak cek di apa namanya, cek di toko-toko Shopee gitu kan. Mereka bikin vouchernya berapa? Pasti 100 rupiah, 500 rupiah kayak gitu kan. Nggak banyak, paling maksimal 1.000. Nah, kenapa mereka bikin kayak gitu? Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa voucher toko itu juga sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fitur-fitur promosi yang ada di Shopee ini, toko kita akan naik. Setidaknya toko kita akan naik. Makanya saya infokan setidaknya kita gunakan voucher di apa fitur diskon voucher toko saya atau flash sale toko saya. Kayak gitu. Lebih bagus lagi kalau kita menggunakan Shopee Live. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak, Kak? Nah, ini terus kan gini Kak, Mm-mm. berhubung lagi bahas di sini kan aku ada ngeliat yang affiliate ini kan. Kalau Yes. affiliate live stream kayaknya yang mereka suka bikin nge-live tapi ngambil link dari produk kita gitu ya, toko kita. Iya, Saya dia tuh. Mm-mm. bukan dia yang jual, cuman istilahnya adalah model contohnya bisa dipajangnya atau apa gitu. Terus tapi produk toko kita yang dijualnya sama si live stream ini. Iya, betul. Jadi di sini kan, Oke. misalnya promo live stream nih, kita cari affiliate gitu kan, untuk yang mau promosikan produk kita gitu. Nah, terus nanti mereka tuh akan nyari nih, ya kan, produk apa yang bisa di live streaming kan. Nah, kalau saya pribadi lebih baik Shopee Live-nya sendiri aja, nggak usah pakai affiliate, karena potongan affiliate kan besar juga ya. Jadi kita masa memberikan potongan ke affiliate. Lebih baik potongan itu kita berikan kepada buyer kita kalau misalnya kita punya apa namanya punya budget lah untuk memberikan potongan-potongan itu gitu. Jadi lebih baik Shopee Live-nya sendiri gitu sih. Oke. Oke. Hmm. Nah Nah, untuk yang jadi gimana gimana Kak? Apa lanjut aja? eh, gini Kak, aku kan nanti rencananya kalau untuk yang akun pribadi, konten yang aku buat itu kan pertama peralatan menjahit, biar menjual produkku sendiri kan. Mm-mm. Tapi rencananya ini setauku kan kalau Shopee akun toko sama akun affiliate kan nggak bisa disatuin. Karena kalau Betul. bisa beda kan. Satu Iya, untuk iya. belanja, satu untuk jualan istilahnya. Nah, Betul. jadi maksudku rencanaku di akunku yang pribadi itu mengafiliatkan produkku sendiri dalam Mm-mm. artian gimana ya? Eh, biar aku juga bisa mengafiliatkan produk yang lain yang aku nggak jual kan gitu. Betul, Nah, betul. kalau menurut kakak pribadi, gimana ya aku nanyanya? Intinya Iya, sih, iya. menurut kakak itu bukan masalah memungkinkan apa enggaknya ya. Eh, pada memang pada akhirnya kan aku potongan harga yang affiliate kan ke aku sendiri juga sih. Betul. Iya, iya, iya. Cuman sebenarnya lebih gimana? Enak nggak menurut kakak kayak gitu istilahnya? Kalau memang Oh, yang live stream kan oke ke orang lain ya. Ini kan maksudku yang affiliate-nya biar aku sendiri juga bisa iya, iya. mengafiliatkan Iya, produk iya, iya. jualanku gitu. Itu nggak masalah sih, bagus juga sih Kak. Itu nggak masalah gitu kan. Jadi kakak, jadi potongan affiliate-nya pun bisa masuk ke kakak juga gitu. Nggak masalah kalau itu gitu. Kalau mau seperti itu. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya affiliate-nya pakai akun afiliator yang lain gitu ya kan. Ya itu nggak masalah, dicoba aja gitu. Cuman kan biasanya itu affiliate kan dia harus verifikasi akun ya, verifikasi KTP. Nah, setahu saya untuk satu KTP itu cuma bisa satu akun. Cuman nggak tahu deh kalau misalnya affiliate ini bisa diverifikasi dengan KTP yang sama atau enggak gitu. Saya kurang tahu gitu. Karena nggak pernah nyoba. Jadi saya punya dua akun, yang akun affiliate atau akun beli ini saya nggak verifikasi KTP, padahal sudah bolak-balik disuruh verifikasi kan. Karena saya takut kalau misalnya saya verifikasi KTP pakai KTP saya yang sudah terintegrasi ke yang akun jual, takutnya kan nanti gimana gitu kan dari si Shopee-nya gitu. Nah, kalau kakak mau kayak gitu, coba nanti karena memang kalau mau live streaming ini affiliate yang benar-benar live streaming, saya tahu saya harus verifikasi KTP gitu, harus verifikasi semuanya. Nah, kakak bisa pakai KTP suami kakak lah atau pakai siapa siapa gitu yang untuk affiliate ini, hanya untuk verifikasi doang kayak gitu. Gitu sih. Tapi ini bagus juga kok gitu.
Nah, jadi memang ini ya tadi ya udah produk, kemudian di bagian promosi. Nah, untuk naik ini nanti kan udah 6 hari nih seminggu ya kan. Nah, produk-produk itu dibuatlah fitur-fitur, ada harga coretnya, diskonnya, voucher tokonya, flash sale toko saya ini juga gitu ya kan. Flash sale toko saya ini ya kurangin aja 5% misalnya atau kurangin berapa ribu bisa. Karena flash sale toko saya ini juga bisa menaikkan produk kita di apa namanya di Shopee-nya itu sendiri gitu. Kalau misalnya karena kalau misalnya flash sale toko yang dari Shopee itu langsung, itu nggak semua dapat undangan, hanya beberapa saja gitu. Nanti kalau misalnya sudah rajin bikin flash sale toko saya sendiri, nah ini nanti bisa bisa kemungkinan dapat undangan dari Shopee langsung. Nah untuk flash sale toko saya ini yang dibuat ini tidak tampil di tampilan utama toko Shopee, toko di bagian beranda Shopee seperti yang kita lihat. Enggak. Ini tapi flash sale toko saya ini dia hanya tampil di bagian toko utama kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang mau ngeklik toko kita, barulah dia bisa ngelihat flash sale itu gitu. Tapi tetap ada tetap ada keuntungannya. Si Shopee ini dia akan menaikkan produk itu. Jadi setiap produk yang harganya rendah atau yang ada promosinya ya kan atau ada penurunan harga sekalipun meskipun Rp100 itu akan dinaikkan oleh Shopee gitu. Jadi saya sarankan sih untuk yang tiga fitur ini diskon, voucher toko saya sama flash sale toko saya kayak gitu. Untuk voucher toko saya ya ikutin aja. Misalnya belanja minimal Rp0 dapat potongan Rp500 ya kan? Belanja minimal sekian dapat potongan sekian gitu. Nggak usah banyak-banyak, potongannya 500 sampai Rp1.000 aja. Itu udah mencukupi untuk toko kita bisa naik gitu sih. Nah, itu. Nah, untuk promo ongkir toko ini nggak perlu ya, karena ini ibaratnya kan kita sudah ada garis ongkir dari Shopee, kita nggak perlu gangguin lagi ongkir dari si pembeli. Nah, ini biasanya promo ongkir toko ini digunakan oleh penjual-penjual yang kayak misalnya jual voucher atau misalnya apa namanya jual apa ya lagi ya, yang lainnya yang nggak ada ongkirnya gitu. Itu sih. Untuk hadiah penilaian ini juga bisa kadang-kadang dibuat, kadang-kadang enggak gitu. Nah, untuk koin penjual juga saya rasa itu belum penting, belum cukup penting untuk si pembeli. Biarlah mereka mendapatkan dari Shopee langsung. Nah, untuk game toko ini sebenarnya adalah bentuk promosi kita yang lain yang bisa menarik pembeli ya kan? Ini kayak ibaratnya nih kalau misalnya si pembeli itu mengunjungi toko kita, mereka main game di toko kita gitu ya kan? Mereka dapat voucher potongan harga kayak gitu. Nah, apa sih keuntungan dari game toko ini? Jadi kan kalau misalnya kita permainan algoritma online ya, marketplace atau sosial media apapun itu pas setiap ada pengunjung yang ngunjungin toko kita atau laman halaman kita, kemudian dia scroll, itu kan ada ibaratnya aktivitas yang dilakukan oleh orang lain di toko kita. Nah, itu membuat toko kita naik, membuat akun kita naik. Gitu. Makanya dulu-dulu banget tuh sebelum masa-masa COVID itu sering banget tuh ada jual aplikasi atau jual tools yang dia bisa ngeklik sendiri. Jadi dia bantu kita untuk ngeklikin produk kita supaya bisa naik. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi karena sistem Shopee itu robotnya polisi itu kayak udah mulai tertata rapi sih kayak gitu. Nah, itu dia. Jadi game toko ini bisa menambah apa namanya? Aktivitas yang dilakukan oleh orang luar di toko kita gitu. Nah, kemudian untuk diskon ini ya sendiri saya cek di sini. Kalau dulu untuk diskon itu dia dipisah. Jadi kalau dulu bacaannya di sini promo toko, kemudian nanti ada beda lagi dengan paket diskon, beda lagi dengan combo hemat. Kalau sekarang sudah disatukan promo toko, paket diskon sama combo hemat disatukan di dalam satu folder. Oke, lanjut. Nah, ini ya.
Jadi tadi di sini. Nah, kalau misalnya kita tadi sampai ini ya promo diskon ya. Nah, jadi kalau misalnya dulu kan dia fiturnya tuh berbeda gitu ya kan, dipisahkan. Kalau sekarang digabungkan jadi satu fitur buat diskon. Ada promo toko, paket diskon sama combo hemat gitu. Nah, ini yang kalau promo toko ini yang itu tadi yang harga coret. Kalau paket diskon ini dia misalnya beli dua diskon 5%. Beli tiga diskon sekian persen kayak gitu. Nah, kalau combo hemat ini dia biasanya untuk sebentar. Sepertinya saya salah. Bentar ya. Oh, kalau yang kalau yang dia combo hemat, nih combo hemat ini dia ada yang eh oh ini yang pakai hadiah ya. Nah, diskon combo hemat. Jadi misalnya nanti batas pembelian produk misalnya 100, misalnya satu gitu kan. Namanya misalnya Rivia contoh. Oke. Nah, di sini nanti klik disimpan. Nah, kemudian di sini nanti tinggal tambah produk. Nih, jadi untuk yang combo hemat ini maksudnya adalah nanti kalau misalnya dia beli produk A dan B, nanti dapat sekian gitu. Kita contohkan ya, misalnya di sini. Kemudian konfirmasi, selesai. Kemudian simpan misalnya. Nanti bisa dihapus ya ini. Kemudian di sini tinggal produk tambahannya. Kemudian tinggal ditambahkan saja. Oke, konfirmasi. Selesai. Nih, jadi nanti di sini mana dia nih? Stok 5. Oh, stoknya 5 ya. Kakak bikin stoknya berapa itu, Kak? Yang Lupa paling kayaknya ada cuman ya, berapa lupa. nggak apa-apa. Nah, ini combo hemat ini. Jadi kalau misalnya nanti beli beli dua produk ini, dia dapat tambahan diskon lagi. Contoh misalnya beli produk satu dan ini misalnya dapat tambahan diskon 5% lagi. Ya kan? Sini. Kemudian di sini nanti status aktif. Intinya kayak apa ya? Diskon bundling gitu ya, Kak ya? Iya, diskon bundling. Nah, kemudian untuk yang itu combo hemat ya. Terus kemudian ada juga yang dia bagian combo hematnya untuk yang hadiah gratis. Nah, itu dia kalau misalnya mau ngasih hadiah gratis kayak misalnya kadang-kadang kan ada kalau yang di rata-rata tuh kayak di Shopee ada yang nanti ngasih hadiah parfum, ada yang ngasih hadiah lain gitu. Atau misalnya kakak kan berjahit nih, misalnya hadiah gunting kayak gitu itu nggak masalah sih gitu kan di sini. Nah, Produk gratis yang dikasih ya. atau produk yang misalnya mohon maaf cacat, nah itu juga kayak gitu. Jadi dia khusus. Kalau yang dia combo hemat ini dia belinya produknya khusus. Jadi produk A beli produk A dan B dapat diskon sekian, ya kan? Atau beli produk A dan B beli produk A dapat hadiah B gitu. Jadi ada dua ini. Kalau dia pakai diskon, nah ini dia beda lagi. Kalau dia pakai diskon, misalnya beli produk apapun, ya kan, dia produk yang sudah ditentukan. Nah, nanti beli dua, misalnya diskon 5%, beli tiga diskonnya 4%, kayak gitu. Jadi bertingkat lah persennya. Jadi dia nominal gitu, gitu. Nah, ini untuk pakai diskon. Nah, kayak di sini ada yang mau tanyakan dulu, Kak? Ya nanti di otak-atik sendiri dulu lah ininya mau pakai diskon yang mana. Intinya yang Betul. paling penting kalau mau apa tadi buat naikkan ini diskon toko sama yang flash sale toko ya Kak ya. Voucher, Eh voucher. Diskon sama diskon voucher. toko, Hmm. diskon Ya. sama voucher. Ya, yang harga coret toko sama yang voucher toko itu yang paling penting sih. Kalau Hmm. flash sale juga penting juga, tapi yang paling penting itu diskon sama voucher. Nah, Hmm. pokoknya urutannya itu diskon, voucher, flash sale, terus promo-promo yang lainnya. Nah, terus kemudian untuk yang apa namanya tampilan dekorasi toko nih, dekorasi toko. Kakak udah bikin dekorasi toko. Kalau misalnya udah produknya sudah terupload semua, nanti kakak bisa otak-atik aja ya. Saya mem- saya yakin kakak bisa sih buat dekorasi toko gitu kan. Nah, nanti dekorasi toko ini tinggal kakak pilih aja. Nih saya cek kakak ada buat di dari handphone ya, shop decoration from apps. Nah, sekarang enaknya kalau di Shopee itu bisa dekorasi toko dari handphone. Kalau dulu kan nggak bisa. Nah, tapi di sini disarankan, ini kan dia
dekorasinya kan masih kayak ibaratnya. Ala kadarnya aja. Iya, dan ini pun masih bukan dari template Shopee. Kalau bisa tuh dari templatean Shopee, gitu loh, Kak. Ya, Jadi templatean kelihatan Shopee shop kan, itu mungkin ya, memang saya kan nengok juga yang memang tokonya besar karena udah banyak heeh, produk juga heeh, kan. heeh, heeh, Ya jadi heeh. saya lebih rapi, lebih ya menarik perhatian orang yang ngelihat oh apa aja rupanya yang ada, apa kategorinya kan gitu. Jadi ibaratnya Betul. kan membuat orang tertarik dulu buat ya masalah nanti dia ada beli apa enggak, seenggaknya keliling-keliling dulu gitu kan Iya, Kak. iya. Nah, jadi Heeh. nanti udah diupload tuh tadi gimana caranya ya tampilan di depan tuh jadi cantik gitu. Iya, jadi dekorasi toko itu eh, kenapa kita enaknya di marketplace itu adalah kita seolah-olah punya website toko sendiri gitu. Jadi tampilan itulah bisa menarik gitu ya kan. Nanti ada template-nya dan template itu nanti kan bisa dibikin otomatis. Ini saya nggak tahu deh. Apa karena mungkin produknya masih sedikit, jadi ini nggak bisa diklik gitu. Ini nggak bisa diklik sih. Nah, nanti coba bisa kalau misalnya sudah bisa di kalau misalnya dari kakaknya dari sana bisa coba diapain aja dulu gitu ya kan. Nah, di sini. Nah, jadi nanti yang ini kalau bisa usahakan ikutin template dari si Shopee-nya aja supaya kayak tampilan si website itu. Nah, nanti kan ada yang tampilan otomatis. Jadi kalau misalnya setiap kita upload produk baru, dia langsung muncul di halaman depan gitu. Atau misalnya setiap kita ada promo diskon ya kan atau flash sale itu bisa di apa namanya tampilan di Shopee-nya langsung. Nanti Kak cek aja di situ. Ini saya nggak bisa ngeklik karena kayaknya kemungkinan karena ini ya masih apa sih namanya? Masih produknya masih baru atau gimana nggak tahu Produk deh. masih sedikit ya, jadi belum bisa dimacem-macemin ya. Mm-mm. Gitu sih. Oke. Oke. Ya, palingan gini nanti misalnya rencana kebetulan besok kakak ikut nggak yang pelatihan yang dari BI besok? Enggak, itulah Kak, aku nggak ikut. Enggak, nggak dapat infonya atau lupa daftarnya? Nggak dapat infonya. Oh, nah jadi maksudku kalau misalnya hitungannya 6 hari nih, nah Mm-mm. sehari lima, dan misalnya aku bikin dari mulai Seninnya, Senin, Mm-mm. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, udah. Terus nanti kan hari Sabtu itu maksudnya tiap kali kayak kakak bilang chatnya juga diapain nih. Nanti udah 5 upload, aku lapor nih sama kakak kan. Kita chat kak, nih udah nih tengok Mm. coba kakak cek kan. Iya, iya, iya. Eh, terus itu kalau untuk judul produk itu kayaknya SEO-nya di situ ya. Maksudnya kita kalau mau bikin orang nyari apa di judulnya itu yang kita bikin ya. Betul. Di judulnya itu yang kita bikin. Jadi, misalnya contoh gamis, ya kan? Rivia gamis dewasa, Katun Toyobo ukuran SML, misalnya apalagi belakang kata-kata embel-embelnya, busana muslim. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita jualan busana, kita jual apa gitu kan? Misalnya busana muslim. Jadi bikin ya busana muslim atau dress muslim atau apa itu harus ada kategorinya. Jadi, karena kan di pencarian kata kunci itu kan ada orang nyari busana muslim. Ada yang nyari misalnya gamis. Ada yang nyari banyaklah macamnya. Jadi tapi pokoknya kita tetap letakkan butir dari kategori produk kita kayak gitu. Dan nanti misalnya udah siap lah 30 yang eh, trip pertama gitu. Aku kan kabarin ke kakak, nih kak, misalnya apa, biar aku siap juga misalnya ngutak-ngatik untuk dekorasi toko. Jadi istilahnya biar aktif juga chatnya nih kan ceritanya. Mm-mm. Betul, Nah betul. nanti misalnya Kak, baru sekalian jalan lah ibaratnya. Karena aku itu tadi kalau enggak tadi sempatku betul mau di masukin semua dan Mas upload masuk kan? Iya, iya, mas upload jadinya. iya. Jadi Syukurnya kan belum sempat, iya, belum jadi baru karena ada deskripsi fotonya aja. iya Mas upload kan gampang gitu ya kan. Tapi itu dia naiknya cuma di hari itu doang gitu. Nanti di hari-hari selanjutnya agak sulit gitu. Oke, paling itu aja dulu Kak, karena kan ya practice makes perfect ya. Aku harus latihan ininya dulu sih, karena mau Iya, ngarepin dekorasi toko juga kayaknya masih karena iya, diproduin masih sedikit. iya sih. Terus Nextnya format kita ininya bisa sekalian. dari WA aja sih. Pas itu udah Hmm, cukup. Mm. oke oke. Nanti misal apa aku izin ini kakak lah, biar kakak yang ngechat ke aku bisa chatan sama kakak di Iya, ininya ya. coba kirimkan linknya. Jadi ketika saya ngeklik itu, nanti Mm-mm. ada aktivitas juga kalau saya itu nyari toko kakak kayak gitu. Jadi kirimkan aja linknya, nanti saya klik, nanti saya chat di sini.
Oke, baik. Terima kasih Kak Ike, Kak Rifia atas waktunya. Nanti untuk recordingnya izin mungkin malam ini ya atau nanti besok karena ini kan 2 kali ya terpotong. Jadi harus saya edit. Maksudnya saya sambungkan dulu kayak gitu. Mm-mm. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Izin saya end ya Kak.